Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi dan masa karir dari salah satu tokoh, yaitu Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II adalah seorang tokoh penting dari Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berperan besar dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syarif Qasim II lahir pada tahun 1893 di Siak, Riau. Ia merupakan putra dari Sultan Syarif Hasim, penguasa Kesultanan Siak ke-11. Pada usia muda, ia sudah diangkat menjadi Sultan ke-12 setelah kematian ayahnya pada tahun 1915 dan memerintah hingga 1946. Sultan Syarif Qasim II dikenal sebagai pemimpin yang pro kemerdekaan dan nasionalis. Ia adalah salah satu sultan yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia dan menyerahkan kekayaannya untuk perjuangan bangsa. Baik, setelah menyampaikan sedikit tentang beliau, di sini juga saya akan menceritakan bagaimana pengalaman beliau ketika Indonesia merdeka, dimulai dari tahun 1945 hingga tahun 1960-an. Pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II adalah salah satu pemimpin kerajaan di Sumatera yang dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia. Pada bulan September 1945, Sultan mengirim telegram kepada Soekarno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak adalah bagian dari Indonesia. Lalu pada tahun 1946, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kekayaannya sebesar 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Kekayaan ini disumbangkan guna mendukung pemerintah dan militer Indonesia yang masih dalam tahap awal. Sultan juga menyerahkan istana dan aset-aset kesultanan kepada Republik Indonesia. Lalu ketika tahun 1949, pada saat konferensi Meja Bundar atau KMB, Sultan Syarif Qasim II aktif mendukung diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Kemudian yang terakhir, pada tahun 1968, Sultan Syarif Qasim II wafat di Pekanbaru. Itu saja, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gadis Abilisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Yamin dan juga perjuangan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh nasional yang berjuang demi integrasi bangsa melalui pemikiran politik dan sastra. Sejak masa pergerakan nasional, Muhammad Yamin telah memotivasi pergerakan bangsa Indonesia. Keterlibatannya dalam politik dimulai ketika bergabung dengan Jong Sumatranen Bon. Muhammad Yamin juga menjadi pelopor ikrar Sumpah Pemuda. Selain itu, ia menjadi salah satu tokoh yang menyumbangkan konsep Pancasila dan UUD 1945 pada era kemerdekaan. Muhammad Yamin menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, salah satunya anggota KNIP. Selain itu, Muhammad Yamin pernah memegang jabatan sebagai menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Penerangan. Yamin juga merupakan sejarawan yang menghasilkan banyak karya. Karya-karya Muhammad Yamin antara lainnya adalah Gajah Mada, Sejarah Peperangan Diponegoro, dan Tan Malaka. Kemudian kita lanjut ke riwayat pendidikan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia lahir dari pasangan Usman dan Siti Saadah. Ayahnya merupakan seorang kepala adat bergelar Bagindo, khatib dan Kofeipah Usmeter atau Mantri Kopi di Talawi. Mantri Kopi pada masa penjajahan Belanda merupakan posisi yang terpandang dengan tugas meliputi pengurusan perkebunan kopi dan pengawasan gudang-gudang kopi. Pada awalnya, Yamin bersekolah di Volkschool, sekolah rakyat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Ia kemudian pindah ke Holland School HIS yang setara sekolah dasar dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada 1918 atau di usia 15 tahun,
Yamin menyelesaikan pendidikannya di HIS. Setelah tamat dari HIS, Yamin dikirim oleh orang tuanya ke Bogor, Jawa Barat guna melanjutkan pendidikannya di sekolah dokter hewan. Namun Yamin tidak tertarik menjadi dokter hewan sehingga memilih pindah ke sekolah pertanian, Landbou School, yang masih berada di Bogor. Ternyata Yamin juga tidak tertarik pada bidang pertanian sehingga ke Algemeen Middelbaar School AMS jurusan Sastra Timur di Solo, Jawa Tengah. Di sekolah inilah Yamin bisa mengembangkan minat dalam dirinya. Ia belajar banyak hal mengenai dunia sejarah dan sastra. Yamin tidak hanya membangun pengetahuannya tentang sejarah, seni, dan budaya Nusantara, tetapi juga mengkaji benda-benda purbakala. Bentuk perjuangan Muhammad Yamin ini Muhammad Yamin telah aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui organisasi sejak muda, seperti terpelajar pada masa kolonial lainnya dalam sebuah pidato pada 1923 yang berjudul De Maleische Taal in het Verleden, Heden en Toekomst, bahasa Melayu di masa lampau, sekarang, dan masa datang. Ia mengemukakan gagasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia pada 1926. Muhammad Yamin dipilih sebagai Ketua Jong Sumatera Bon atau JSB dan menjadi ketua terakhir pengurus besar organisasi yang melahirkan banyak tokoh pergerakan Indonesia. Pengaruhnya semakin terlihat di kalangan kaum pergerakan nasional, terutama dari perannya dalam Kongres Pemuda I tahun 1926 dan Kongres Pemuda II tahun 1928. Dalam Kongres Pemuda II, Yamin menjadi salah satu pelopor dari lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda II, Jong Sumatera Bon ketika masih di bawah kepemimpinan Yamin berubah nama menjadi Pemuda Sumatera. Pada akhirnya, Pemuda Sumatera bergabung dengan organisasi pemuda lainnya menjadi organisasi Indonesia Muda, menyusul pembentukan Indonesia Muda. Pemuda Sumatera dibubarkan pada 23 Maret 1930. Setelah itu, Yamin menjadi anggota Partindo, anggota Volksraad, anggota Dewan Penasihat Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI, dan anggota panitia. Yamin awalnya berpegang teguh pada asas non-kooperasi, artinya ia memiliki untuk bergabung dengan Partindo yang menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sikap tegasnya tercermin saat Kongres II Partindo pada 23 April 1933 di Surabaya, Jawa Timur. Yamin dengan bersemangat mengeluarkan semboyan Indonesia Merdeka Sekarang. Namun ketika pergerakan nasionalis non-kooperatif terhambat oleh kebijakan represif Belanda, Yamin berubah taktik dengan berjuang melalui Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun mendapat kecaman dari rekan separtainya karena dianggap berkhianat dari Volksraad, Yamin tetap kritis dan radikal terhadap isu-isu yang dianggapnya bertentangan dengan keinginan rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Muhammad Yamin ditunjuk menjadi salah satu anggota BPU-PKI dan PKI. Melalui badan inilah ia turut serta merumuskan konsep dasar negara dan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya, perannya ia menjadi penasihat negara dalam konferensi meja bundar KMB. Selain itu, Muhammad Yamin juga pernah menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan, di antaranya ada anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1952-1955. Terus ada Ketua Panitia Pemilihan Umum 1955, Menteri Sosial 1959, kemudian Penasihat Lembaga Pembinaan Hukum Indonesia 1961.
Ketua Dewan Pengawas LKBN antara 1961-1962, Ketua Dewan Perancang Nasional atau Depernas 1962, Menteri Penerangan dan Ketua Depernas 1962, anggota Dewan Pertahanan Nasional dan staf pembantu Presiden bidang ekonomi, Ketua Penerangan Tertinggi Pembebasan Irian Barat 1962. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gideon Christopher Manurung dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan biografi dan juga peran penting dari seorang pahlawan revolusi Indonesia, yaitu Siswondo Parman. Beliau merupakan seorang pahlawan revolusi Indonesia dan juga tokoh militer terkenal di Indonesia. Bapak Siswondo Parman atau memiliki gelar Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman atau kerap dipanggil dengan sebutan Parman, lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Siswondo Parman merupakan anak dari seorang pedagang sukses bernama Kromo Diharjo. Parman merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Parman juga merupakan seseorang yang mengenyam pendidikan, mulai dari yang paling kecil sampai ke paling tinggi, dimulai dari sekolah HIS yang berada di Wonosobo, lalu dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama pada saat itu disebut dengan MULO, dan juga sekolah menengah atas yang disebut dengan AMS. Pada tahun 1937, ayah Parman meninggal, sehingga ia terhambat untuk melanjutkan sekolahnya. Lalu ia fokus untuk membantu ibunya berdagang di pasar. Akhirnya, ia pun melanjutkan sekolahnya di AMS hingga selesai sesuai permintaan ayahnya, dan ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia. Akan tetapi, perjalanan sekolahnya pun terhambat kembali karena invasi yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 1942. Dan akhirnya, Jepang membutuhkan seorang penerjemah Inggris, dan Parman pandai dalam berbahasa Inggris sehingga ia direkrut oleh Ken Petai untuk menjadi seorang penerjemah bagi mereka. Meski bekerja pada Jepang, namun Parman tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Parman merupakan salah satu pahlawan revolusi, di mana beliau diculik pada tanggal 1 Oktober dan mengalami penyiksaan di Lubang Buaya. Akhirnya, setelah penyiksaan tersebut, Parman pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan akhirnya dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965. Awal karir dari seorang Siswondo Parman adalah ketika ia menjadi bagian dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada akhir Desember 1945, Parman diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi Tentara, dan ia juga turut memperjuangkan gerilya pada agresi militer Belanda II. Pada bulan Desember tahun 1949, ia diangkat menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya. Pada saat Parman menjadi Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya, Parman berhasil membongkar rahasia APRA yang akan melakukan operasinya di Jakarta di bawah pimpinan Westerling. Puncak Parman dalam menjadi pahlawan revolusi adalah ketika ia menghadapi PKI. Pada saat itu PKI merasa dekat dengan Soekarno dan juga telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Akan tetapi sebagai perwira intelijen, S. Parman sudah mengetahui kegiatan rahasia dari PKI. Maka ketika PKI mengusulkan agar para petani dan buruh dipersenjatai dan disebut dengan Angkatan Kelima, Parman justru menolak. Maka dengan dasar itulah ia dimusuhi oleh PKI. Hingga akhirnya hal tersebut mempelopori gerakan 30 SPKI, dan pada tanggal 1 Oktober, Parman pun dibawa dan diculik oleh pasukan Cakrabirawa, dan selanjutnya setelah diculik diketahui bahwa ia dibawa ke Lubang Buaya dan disiksa bersama 6 tentara lainnya. Lalu Parman pun gugur dan dia ditetapkan sebagai pahlawan revolusi dan dimakamkan di tempat pemakaman Kalibata. Nama saya Zara Garini. Sini saya ingin menceritakan tentang biografi salah satu tokoh pahlawan kita, yaitu adalah Jenderal Gatot Subroto.
Jenderal Gatot Subroto merupakan tokoh perjuangan militer dan kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Di masa kecilnya, ia pernah bersekolah di LLS atau European Studies School, lalu pindah ke HIS atau Combat Online School. Selesai menyelesaikan pendidikan formalnya, ia memilih untuk jadi pegawai daripada mengikuti pendidikan menengah tinggi. Lalu ia meninggalkan pekerjaannya dan memasuki sekolah militer di Magelang pada tahun 1923. Selesai menyelesaikan pendidikan militernya, ia bergabung ke KNRIL atau Tentara Hindia Belanda sampai berakhir kedudukan Belanda. Lalu di puncak Perang Dunia Kedua, ia bergabung dengan PETA atau Pasukan Pembela Tanah Air. Saat ia menyelesaikan pendidikan di PETA, ia mendapat jabatan menjadi Komando Kompi di Sembiu, lalu naik jabatan ke Komando Batalion. Walaupun dia bergabung ke TNI atau PETA, ia tetap setia kepada rakyat kecilnya karena rasa cinta ia terhadap tanah air. Lalu setelah masa kemerdekaan Indonesia, yakni pada periode 1945 sampai 1950, dia berhasil menduduki 3 jabatan. Yang pertama itu adalah Panglima Divisi 2, yang kedua ada Panglima Korps Polisi Militer, dan yang ketiga itu menjadi Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Saat ia menjadi gubernur militer, ia berhasil memberantas PKI Madiun di tahun 1948 yang dipimpin oleh Kuso. Lalu di tahun 1953-nya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari dinas militer karena beberapa alasan tertentu. Namun, 3 tahun kemudian ia aktif kembali dan diangkat menjadi Wakasat atau Wakil Staf Angkatan Darat. Lalu, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang peduli terhadap pembinaan perwira muda. Lalu gagasannya yang terkenal adalah menyatukan beberapa cabang akademi seperti Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Darat menjadi satu akademi. Jenderal Gatot Subroto meninggal di tanggal 11 Juni 1962. Untuk mengenang jasa-jasanya, ia diakui menjadi tokoh pahlawan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Juni 1962 melalui Keputusan RI nomor 222.